Ikhwati iman rahimakumullah. Ini, jadi kenalkan keberadaan Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah di dalam kehidupan kita, bagaimana butuh, terikat, tergantung dan bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwati iman rahimakumullah, kadang-kadang yang jarang hadir, yang alpa, yang absen di dalam pola asuh, pola interaksi antara kita dengan anak. Sementara di saat yang sama kita mempunyai keinginan hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh, sementara anak kita tidak dididik sedari awal untuk bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Salajengna lihat Pak tentang fitrah Pak, punten lihat. Ternyata fitrah itu bukan kertas putih atau bukan juga pakaian putih. Karena menurut ilmu pendidikan Pak, ilmu parenting, yang namanya fitrah anak itu atau anak dilahirkan seperti kertas putih tanpa torehan tinta, atau seperti pakaian putih tanpa noda. Bagaimana pola asuh kita itu, atau bagaimana keadaan kertas selanjutnya dihiasi, diwarnai dengan warna yang bagus, tulisan yang bagus, tergantung dengan pola asuh kita. Ternyata di dalam Islam mengenal yang dimaksud fitrah di sini adalah Islam, ya. Bagaimana anak untuk siap menerima ajaran Islam dengan pola asuh kita, dikenalkan dengan Islam dengan pola didik kita, kan ya. Bagaimana anak kenal gitu kan ya dengan ajaran-ajaran Islam dikarenakan pola asuh dan pola didik kita. Atau tauhid, ya, fitrah itu ternyata di dalam Islam adalah ketauhidan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ya, luar biasa. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari ingatan kita terkait dengan fitrah manusia. Nah, selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, bahkan Fakhruddin Ar-Razi memaknai fitrah dengan apa Pak? Tauhid. Karena ternyata 4 bulan di dalam kandungan anak kita sudah taken kontrak atau bikin blueprint dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, alastu birabbikum, apakah aku Rabb kamu wahai anak yang hendak dilahirkan atau yang sedang dikandung oleh orang tuanya? Ternyata kita dulu Pak, dulu kita dan anak kita menjawab ketika ditanya oleh Allah seperti itu, bala, betul wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Bibit-bibit tauhid sudah muncul, sudah Allah berikan, sudah Allah bekali kepada anak-anak kita. Ternyata potensi nama sae Pak, urang kali urang teh waktos nuju alit nama. Apa yang berubah tadi? Kembali lagi, ada yang disebut sebagai fitrah naon tadi? Nu dua, primer gitunya, bawaan sedari lahir mah bager, bertauhid, siap untuk menerima kebaikan, yang membuat dia bersemangat, beribadah, khusyuk, fokus, soleh, ya, bertolak belakang, ngedul, keleked, hese gitu kan ya. Kemudian mengkelang, nyariosna kasar gitu kan ya. Atau muncul watak-watak karakter yang baru yang disebut sebagai fitrah sekunder. Apa yang membuatnya? Adalah pola asuh Pak. Usada abdi mah di bumi teh ngadidikna teh sae, teu kantos ngadidik ngajarkeun kitu, bahkan di bumi mah kondusif, contohnya itu berarti tingali lingkungan nu kadua, lingkungan tempat murangkali urang gaul saha rerencanganana kumaha upami nuju amangna dan yang lain sebagainya. Ikhwati iman rahimakumullah, ini ternyata makanya sangat penting Pak untuk memilihkan lembaga pendidikan yang sangat support untuk anak-anak kita. Sangat penting untuk mewujudkan lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan yang baik, karena kata Rasulullah SAW, ya, salah satunya adalah pembentuk watak dan karakter anak itu adalah lingkungannya. Nah, coba Pak, salajengna Ibnu Katsir berkata, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluknya di atas fitrah, pemahaman, kesadaran, atau pengenalan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fitrah mengenalnya, mentauhidkannya, serta fitrah mengetahui bahwa tidak ada ilah selainnya. Nah, jadi awalnya anak-anak itu berpotensi baik, tapi cenderung
seiring bertambahnya usia ikhwatul iman rahimakumullah, maka terjadilah perbedaan-perbedaan ya, atau muncul hal-hal, watak-watak dan karakter-karakter yang baru ikhwatul iman rahimakumullah, muncul kebiasaan-kebiasaan baru, bawaan-bawaan yang baru. Itu mungkin dikarenakan 3 hal: kurang maksimalnya di dalam pola asuh, pola didik; 2, kurang tepatnya memilih tempat pendidikan; 3, tempat bergaul anak-anak kita. Masya Allah, wa'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi 2 fenomena ini yang harus dijadikan sebagai kewaspadaan. Apa itu? Khalwat dan khomer, Pak. Hati-hati jaga anak-anak kita ya dari khalwat. Khalwat itu apa? Interaksi berlebihan dengan lawan jenis. Nah, usah da bager bobogohana oge positif. Contoh nantinya aya tuh bobogohana positif, Pak. Bobogohana oge sehat. Contoh nanti gitu nya. Khatu iman rahimakumullah. Luar biasa. Kata Rasulullah ya, khalwat. Nu kedua adalah khamr. Ikhwatu iman rahimakumullah, proteksi, jaga. Ayeuna makan dibungkus, ieu mah da cenah sanes arak, ieu mah ginseng jang neutan gitu kan nya. Kunaon ieu? Kanggo mencairkan suasana, saurna teh simbol keakraban. Bahkan Pak, di masyarakat tertentu ada upami tos nembe damel ieu contoh katanya. Nembe damel, nembe kenging gaji ya, jadian atanapi pas bade nikah, ada yang disebat kanggo uang PT-PT, Pak. Hati-hati, masihan karerencangan teh itu di masyarakat tertentu. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan barudak ayeuna mah aya nu disebat PJ. PJ itu naon, Pak? Coba ayeuna karantos nguping teu. Pajak jadian, kenapa? Barudak ayeuna laras, Pak. Ieu fenomena. Kamu kan udah jadian ya, PJ na atuh contohnya dia. Nauzubillahi min dzalik. Japren mah barudak ayeuna nya. Leuheung upami nyuhunkeun di traktir hungkulnya sok jajanan seblak contohna teh leuheung. Palaban di masyarakat tertentu PJ teh kedah ngawur, Pak. Kedah ngawur atanapi mencekoki pangmeserkeun anu merekna ieu cenah teh. Nauzubillahi min dzalik. Sering, Pak, pribados kantos menemukan permasalahan di anak-anak usia remaja. Mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan nominal tertentu upami aya momen-momen dan event-event tertentu. Bahkan ketika upami bade nikah kan isukan ente rek nikah ya. Mana atuh ieuna nya pajak nikahna. Naon hubunganana gitu nya nikah ge jodoh gara-gara urang kudu masih resah. Simbol pergaulan yang kadang-kadang salah ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi luar biasa tak? Fenomena-fenomena seperti itu aya marak di anak usia sekarang, walaupun tidak semuanya ya Pak ya, tidak semuanya, tetapi Bapak perlu tahu dikarenakan ini adalah hal yang nanti akan dihadapi oleh bapak-bapak, ibu yang mungkin bukan, yang nanti akan, yang mungkin dihadapi. Nah, salajengna lihat, tah ieu, teh aya nya, tah aya. Pak, ada 3 hal yang harus diperhatikan dari anak kita, Pak. Ya, apa can nu kahiji bisi teu katingali? Nu kahiji naon salah teh Pak? Aki dah anak. Nu kadua naon? Ibadah anak. Nu katilu perhatikan apa? Akhlak anak, Pak. Ya. Aduh, Ustaz abdi tos sepuh, bahkan jenggotnya tos robi warna, nyepunten pome ada kesamaan watak dan karakter. Itu hanya faktor kebetulan belaka itu kan. Abah jenggot punten ya. Masya Allah. Tos sudah semakin menua contoh natanya. Bahkan kawitna jenggot warnana hideung tos semu. Contohnya punten ya Mas kali deh, kalau ada kesamaan watak atau kesamaan status gitu kan ya. Itu hanya faktor kebetulan belaka. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, apapun usia anak kita, bagaimanapun kita, perhatikan ieu. Kata Rasulullah ieu. Amanah dari Rasul. Sesibuk apapun kita, Ustaz abdi mah ngadidik ngasuh anak mah nyerahkeun ataupun masrahkeun ka istri tak ieu maradiba anu lepat. Abdi mah wios we naon damel
hoyong naon murangkali abdi, hoyong naon istri abdi bade di tedunan. Eta tugas abdi mah lepah. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara sekian banyak tugas orang tua, esensi berumah tangga ketika sudah dilengkapi dengan anugerah luar biasa berupa anak, Pak. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Pertama, perhatikan akidah anak kita. Cobi Pak, barudak urang upami ngalangkung kanu poek atanapi ngalangkung ka tempat anu disebut nate sieun angker. Punten. Contoh anu nyebut kitu nya. Punten. Atanapi nyebat assalamualaikum. Atanapi nu frontal nama ngiring ngalangkung moal nanaon abdi mah ka dieu mung kieu hungkul contohna teh kitu nya. Coba dia takut dengan hal yang sifatnya goib, kemudian dia nyebut punten nanti ka saha Pak? Nauzubillah. Akidah Pak ieu. Padahal kata Rasulullah, ketika engkau sedang khawatir, takut akan makhluk Allah, keburukan dari makhluk, apapun itu makhluk yang goib atau makhluk yang nyata, makhluk yang jahat, kata Allah apa? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ngalangkung ka kebon ka tangkal anu ageng punten gitu hanya seolah-olah orang teh merendahkan diri di hadapan makhluk gaib tersebut. Nah, di dalam urusan akidah Pak, asana mah asa teu naon nyebat punten teh nya banyak. Padahal berarti kita sedang memperlindungkan atau melindungkan diri kita kepada makhluk, tetapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kunaon sieun angker gitu kan ya. Naon upami sieun angker teh nyebat punten we gitu kan ya. Waliyatubillah naudzubillah min dzalik. Kurang pengenalan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya Pak punten, teu keng sanes mungkul bapak ngalangkung ka tempat daerah anu pikasieun hungkul nya. Kanu poek kanu hutan anu mataksieun lah gitu kan ya. Menurut metafisik, Bapak ketika sampai di tempat yang baru pun baca doa ini Pak. Ya. Agunawan di panorama angkat Kak muncul di tempat dugi teh a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ketika baru sampai ke tempat tujuan kita, setelah kita safar baca doa tersebut Pak. Ya. Jadi itu untuk memperlindungkan diri kita dari keburukan-keburukan makhluk. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang dicontohkan. Nah, ayeuna mah fenomena naon Pak? Percaya kepada zodiak, shio itu kan ya, weton atanapi banyak lah. Abdi mah lahirna teh bulan November, siona sio manuk contoh mun aya itu nya. Sio naon we Pak? Tahun ayeuna mah tahun cucungu contohna teh keng kieu nya. Aya teh tahun kan biasanya tahun ayeuna tahun kucing, tahun monyet. Orang teh kedah kieu lantas kita mempercayainya akidah. Luar biasa Pak. Kata Rasulullah, upaya untuk menjaga fitrah, ya, mempertahankan fitrah bahkan mengembangkan fitrah itu ikhtiar kita yang pertama, jaga, perhatikan akidah anak. Mawi ayeuna mah bapak, ibu kedah gaduh waktos ka ngobrol interaksi. Ya, sareng urang kali urang sadayana. Wios bagi tugas. Ya, bagi tugas urang nu nganasehatan keun we anu naros sepertos aya lanceuk pribadoskeun we da. Si anu mah caketna sareng ibuna saurna teh kitu nya. Punten sekali watak dan karakter tertentu ini hanya faktor kebetulan belaka itu hanya contoh saja. Ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, berbagi peran, berbagi tugas. Salah satu hal yang harus ditanamkan, yang harus diperhatikan, yang harus dinasehatkan kepada anak kita adalah tadi jaga Allah. Berarti kaitannya dengan apa? Akidah anak. Ya, ikhwatu iman rahimakumullah, bahkan ketika anak kita dianjurkan, diminta, dibiasakan, dicontohkan untuk berdoa, memperbanyak berdoa, itu juga cara untuk menjaga akidah
akidah anak kita. Yang kedua, harus diperhatikan pula ibadah anak kita. Itu tugas orang salerosna anu ngajarkeun masalah salat teh Pak. Sanes mengumpul guruna di sakolanya, laras guruna di sakola, tapi di saat yang sama kita harus juga memperhatikan ibadah anak kita. Cobi Pak, Bapak Ibu pernah atau napi pasti tos gaduh ngurang kali anu masuk usia balik. Tapi Bapak kantos teu ngawurukeun masalah mandi junub, mandi janabat kamurang kali. Nah, ini kadang-kadang satu hal yang terlewatkan, padahal itu merupakan bagian dari kewajiban kita. Ya. Kadang-kadang anak-anak Bapak leres, hampir 60% anak-anak di usia remaja mereka tahu bagaimana tata cara mandi junub, ya. Anak-anak di usia balik mereka tahu tata cara mandi junub. 60% bertanya kepada yang sudah senior. 20% mencari tahu sendiri, 20% naroskeun kanu jantan sepuhna, Pak. Ya. Parahna anak-anak atau apa? Naros ka anu kalangkung senior teh tos hetkannya mohon kumaha mandi junub teh kumaha ternyata abg kalaresan tos eta. Parahna deui upami nu ditarosna teh hasil naros deui aduh luhureun. Nah, luar biasa. Padahal ini merupakan bagian dari kewajiban kita selaku orang tua. Kantos deh Pak, coba. Walau dina lebat mana we kantos deh. Pernahkah kita mengajarkan kaifiat tata cara mandi ghuslul janabah? Padahal itu adalah satu di antara sekian banyak tugas kita selaku orang tua ketika punya anak menjelang usia balik. Nah, salah satunya yang harus diperhatikan adalah ibadah anak kita. Ya. Tingali upami dirasa geuning masih kene katoler-toler waktosna masih kene kabang balerkeun waktosna masih serampangan apa waktu salat teh ajarkeun arahkeun didik geuning murang kali urang teh salatna teh estuning we di bumi contohna teh kitu nya khotu iman rahimakumullah kenalkan ya beri motivasi ya Allah Ustaz budak abdi mah mun hese pisan piwarang di tudung teh saha namina ujabnya mah biasa Pak ada pameget mah gitu nya khotu iman rahimakumullah kata Rasul sallam yang kedua yang harus diperhatikan tugas merawat menjaga mengembangkan fitrah anak itu salah satunya yang nomor urutan 2 adalah apa Pak tadi jaga ibadah anak kita ya khotu iman rahimakumullah. Nah, nukatilu ikhwatu iman rahimakumullah jaga akhlak ya, sifat, watak, adab, perilaku, nah deui kesopanan dari anak kita. Bapak, sebaik apapun, sesuper apapun ibadah anak kita, kalau akhlaknya buruk, maka kebaikan-kebaikan dari ibadah anak kita itu sedikit demi sedikit bakal dikurudan Pak ku akhlakna. Ya, jahil kabatur rese kabatur itunya nyariosna kirang sae tukang gibah gituannya dan yang lain sebagainya Masya Allah Pak hati-hati ya mata tingali kumaha cara barangkali orang nyarios kaitan dengan akhlak aja akhlak terhadap temannya akhlak terhadap gurunya akhlak terhadap lingkungan sekitarnya seperti apa karena ternyata ya sesuper apapun ibadah anak kita ya ketika anak kita tidak ditunjang tidak dikuatkan dengan akhlak yang baik kata Rasulullah dengan hal tersebut adalah yang bisa mengurangi kesempurnaan keutuhan dari solehnya anak kita. Khotu iman rahimakumullah. Jadi saya simpulkan ya, paham terhadap fitrah anak adalah hal yang sangat penting di dalam pola asuh dan pola pendidikan anak kita. Telah cenah Ustaz insan budak abdi tos ararageung gitunya sadayana tidak ada hal yang telat Pak. Berarti kita harus memahami lanjutan yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Ikhwati iman rahimah. Selanjutnya yang kedua, fitrah anak itu ya bukan hanya bermakna kesucian saja, terbebas dari dosa, tapi ternyata anak mempunyai kecenderungan untuk suka gemar melakukan kebaikan. Yang tidak kalah penting lagi, ada fitrah dari luar dirinya untuk menerima nasihat, motivasi, ajaran agama, ada fitrah dari dalam dirinya takaran untuk membayangkan atau
mengetahui hal-hal yang sifatnya kebaikan. Selanjutnya, ini yang paling penting, yang namanya fitrah itu yang paling utama adalah Islam dan tauhid. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu praktisi ilmu keislaman yang sangat tidak diragukan lagi keilmuannya, tadinya tentang Islam dan ketauhidan, bahkan meramu atau memeras makna fitrah itu menjadi satu. Apa? Tauhid. Ya. Bahkan di sini dikuatkan lagi oleh Ibnu Katsir bahwa yang namanya fitrah itu adalah kemampuan untuk mengenal Allah, menyadari keesaan Allah, ya, kemudian menyadari bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang paling penting lagi yakni ini. 3 hal yang harus diperhatikan untuk urusan anak kita, ya. Pertama, perhatikan urusan ibadah akidahnya, ya. Kedua, ibadah anak kita. Ketiga, akhlak dari anak kita. Terus jangan teu uningah. Jadi kaiji panten tawakuf nu kateda, hatur nuhun punten nu kasuhun, wabilih lami ngantosan gitu nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sok sanaos singkat mung 40 menit materi nu kadugikeun, mudah-mudahan ieu janten hiji nu matak niatkeun komitmen kita untuk lebih serius lagi di dalam pola asuh atau pola mendidik anak kita. Terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tadinya sesempit apapun waktu kita berdoa, ya, pamit teh mah teu aya waktu sedekah ngadoa, minimalna 3 doa tersebut mengkapar semua kebutuhan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbi habli minas sholihin, sama robbana atina fid dunya hasanah. Pamit tiasa mah langkung ti eta. Mung upami ditakdirkeun teh waktosna teh samporet pisan ka ngadoa, 3 doa tersebut adalah akumulasi dari kebutuhan-kebutuhan kita. 3 doa tersebut adalah yang bisa mengcover dari apa-apa yang kita butuhkan. Kita tutup dengan Rabbana taqabbal minna sesarangan, Pak. 2 3. Rabbana taqabbal minna. Silakan 1 menit sampaikan apa yang kita harap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beribadah, bahkan bukan hanya ibadah, jeda menunggunya juga itu merupakan bagian dari kebaikan. Mari bertawasul kepada Allah dengan amal soleh kita yang kita lakukan hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui nedah sihapunten kana kadzaliman pribados dinten ieu nya sanes kahoyong.